Saya akan membacakan ayat 1 sampai 3 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Amin. Dalam firman Tuhan ini kita melihat suatu yang kontroversial, bahwa pada saat Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya dan dia menjadi seorang pengemis, murid-murid Yesus langsung menghakimi, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Di dalam firman Tuhan pada saat ini yang kita bahas, bahwa Yesus hendak meluruskan konsep yang salah. Yesus ingin meluruskan pandangan teologi yang sempit daripada murid-murid Yesus, bahwa setiap masalah, kesulitan, cacat, musibah yang dihadapi oleh manusia itu adalah sebuah dosa. Ini tidak benar. Ini pandangan yang sempit. Pandangan Alkitab memang bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kesengsaraan, kesulitan, penderitaan dalam hidupnya. Tetapi itu adalah sebagian. Tetapi kalau kita mau melihat keseluruhan Alkitab, bahwa tidak semua musibah, kesulitan itu akibat daripada dosa, tetapi itu ada suatu rencana Allah, bahwa kesulitan, cacat, itu ada sebuah rencana Allah yang akan dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari teks Alkitab pada saat ini? Yang pertama, bahwa Yesus melihat dengan kasih. Orang ini buta sejak lahir sehingga dia tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih banyak. Dia tidak bisa bekerja yang lain. Dia tidak bisa produktif dalam hidupnya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang peminta-minta. Tetapi pada saat murid-murid Yesus melihat, murid-murid Yesus langsung menghakimi, siapakah yang berdosa, dia sendiri atau orang tuanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita juga sebagai orang Kristen seringkali terjebak dengan konsep, dengan paham yang begitu sempit. Pada saat kita lihat orang menderita, kita langsung menjudgment, kita langsung menghakimi. Kita tidak memiliki kasih. Tapi di dalam firman Tuhan pada saat ini yang kita pelajari, Yesus bisa melihat dengan kasih. Yesus menginginkan orang-orang yang berhati simpati, turut merasakan penderitaan orang lain, tidak menghakimi. Nah, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah mengalami hal yang demikian. 20 tahun lalu saya melayani di sebuah gereja, dan di situ ada seorang majelis yang saya lihat karakternya cukup baik, kehidupannya cukup baik, pelayanannya totalitas. Pada saat satu hari yang dia melayani dan pada saat rapat dia sudah sangat lelah. Dan setelah pulang dia mengatakan, "Pak Trianto, saya sudah capek. Saya mau pamitan pulang dulu ya." Belum juga 1 jam saya mendengar berita, bapak-bapak ini mengalami kecelakaan, mobilnya terbalik, dan akhirnya dia meninggal. Pada saat saya menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah kedukaan, saya langsung diserbu oleh banyak orang majelis, orang-orang Kristen yang merasa hidupnya lebih baik. Dia mengatakan, "Pak Trianto, dia memang orang baik, dia kelihatan pelayanannya luar biasa, tapi saya curiga ini, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Jangan-jangan dia ada dosa yang tersembunyi." Nah, saudara, saya langsung menjawab, itu bukan hak kita. Soal dia beres atau tidak beres, itu adalah hak Allah. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Pada saat kita melihat orang lain yang nasibnya tidak lebih baik daripada kita jangan lekas menghakimi. Mari kita nyatakan kasih kepada mereka. Mari kita melihat dengan kasih. Inilah yang hendak Yesus sampaikan kepada kita. Pelajaran yang kedua yang hendak Yesus sampaikan kepada murid-murid melalui
orang yang buta sejak lahirnya bahwa kuasa Allah didemonstrasikan. Saudara kasih Tuhan, bahwa di dalam peristiwa kehidupan yang kita alami dalam hidup kita, seringkali musibah, kesulitan, tantangan, cacat dalam kehidupan seseorang. Saya yakin percaya di dalam rencana Allah, bahwa Allah ingin mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita sadari, bahwa musibah, kesulitan, masalah, kita jangan berkecil hati, bahwa Tuhan ingin menyatakan mukjizat, menyatakan, mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, bahwa orang yang buta sejak lahir itu mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Sehingga melalui kesembuhan yang dia alami, dia bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Mari melalui firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa orang yang buta sejak lahir ini disembuhkan oleh Yesus, dipulihkan sehingga dia mengalami sukacita, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga hidupnya bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Saksi Tuhan yang efektif pernah mengalami sendiri akan kuasa Allah dalam hidupnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, orang lain diberkati.